teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory berjudul asli Kampung Pocong, Cimahi 2008. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Beneran, Bri, aku sudah sering dengar kalau daerah itu super angker, banyak kejadian seram. Apalagi ada satu rumah yang katanya tidak berpenghuni. Kita harus ke sana. Aman kok, tenang saja. Aku sudah kenal sama Pak RT dan hansipnya, tinggal datang saja. Sambil terus memainkan rambut gondrong acak-acakannya, Bang Kopral sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah yang katanya sangat angker. Waktu itu, sekitaran tahun 2008, di meja makan, aku duduk bertiga bareng Nandu dan Bang Kopral, membahas satu topik yang cukup bisa menimbulkan penasaranku. Masih di sekitaran Cimahi, Lui Gajah, tapi sudah agak ke selatan ke arah Batu Jajar. Kampung kecil, masih sepi sekali, baru ada satu komplek besar yang berdiri. Nah, kampung ini ada di belakang komplek itu. Sebagian besar warganya sudah sering lihat hal yang di luar nalar. Banyak kejadian seram, gila, ngeri pokoknya, begitu kata Bang Kopral. Oh iya, buat kalian yang sudah sering mengikuti ceritaku, kalian tentu kenal dengan Bang Kopral, tetanggaku waktu kos di rumah Teteh di Bandung dulu. Beliau ini omnya Rudi, teman kuliah yang tinggalnya persis di depan rumah Teteh. Tapi walaupun statusnya om, Bang Kopral belum terlalu tua. Waktu itu umurnya masih awal 30-an tahun. Kerja di Jakarta, rumah orang tua di Bandung. Beberapa kali dalam satu bulan dia pulang, dan kalau di Bandung lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong bareng anak-anak kos rumah Teteh. Orangnya asik dan selengean. Rambut gondrong acak-acakan berkulit gelap ditambah dengan tampang yang cukup sangar. Sangat senang ngobrol dan bercerita. Kalau sudah nongkrong di rumah Teteh bisa sehari semalam tidak habis topik bahasan. Kecuali kalau Teteh sudah bete, langsung bubar. Bang Kopral ini amat sangat tertarik dengan kemistisan dan perhantuan. Selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di satu majalah. Tentu saja, tulisannya tentang mistis dan perhantuan kloplah dengan hobinya. Beberapa kali aku terbujuk rayuannya untuk menemani mengunjungi tempat-tempat seram dan angker untuk membuktikan kebenaran cerita. Bukan menantang ya, tapi sekadar ingin tahu, penasaran. Tempat-tempat yang kami pernah kunjungi kebanyakan masih di sekitaran Bandung dan Jawa Barat. Contohnya, hantu rokok di Punclut, Ciembelit, kereta kencana di Cipaganti, dua-duanya sudah pernah aku ceritakan. Pengalaman paling berkesan jalan bareng Bang Kopral adalah sewaktu mengunjungi pantai selatan Jawa. Benar, kami mencoba untuk bertemu dengan penguasanya, Nyi Roro Kidul. Ketemu tidak? Ketemu. Seru, seram mencekam, campur jadi satu. Nanti, kalau sudah waktunya, aku pasti cerita. Begitulah sekilas tentang Bang Kopral. Tidak kenal, maka tidak sayangkan. Begitu katanya. Pokoknya, kita harus ke kampung itu, Bri. Angkernya gila, kuntilanak sering seliweran katanya. Bang Kopral lanjut merayuku. Terus, ada satu rumah besar yang angker sekali. Sudah puluhan tahun kosong. Kata warga sekitar, rumah itu sudah ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakang. Katanya, kalau malam Jumat
suka kelihatan ada pesta di taman belakang. Isinya bule semua. Kakinya tidak ada yang nginjek tanah, melayang. Wih, keren tidak tuh? Pokoknya kita harus ke sana, Bri. Sebenarnya, jujur aku paling tidak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka. Takut. Tapi ya itu tadi, Bang Kopral selalu menemukan cara supaya aku akan ikut pada akhirnya. Sesekali Doni dan Nando pernah juga ikut, tapi jarang. Itu pun kebanyakan misinya gagal alias tidak menemukan apa-apa. Ayolah Bri, besok itu malam Jumat Kliwon loh. Pas sekali, seru pastinya. Ayolah, pulangnya aku traktir makan di Cekmar. Gimana? Awalnya aku masih menolak, tidak mau. Aku takut. Tapi entah bagaimana, Bang Kopral selalu menemukan cara yang akhirnya bisa membuatku setuju untuk ikut. Jadi iya, ujungnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi, Lui Gajah. Harinya pun tiba. Kami berdua berangkat selepas Isya langsung menuju Cimahi. Penghuni kos rumah Teteh yang lain tidak ada yang mau ikut. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat, mau ngobrol sekalian minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir hansipnya juga. Cari info dululah kira-kira. Oh iya, waktu itu Bang Kopral bawa sesuatu di tas kecilnya. Satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap. Menurutnya, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Aku tidak tahu atas dasar apa dia bisa punya pikiran begitu. Tolong, jangan diikuti ya. Pokoknya, jangan. Singkatnya, jam 9 kurang kami sampai di rumah Pak RT. Kurang lebih 1 jam perjalanan santai dari pintu tol Cimahi. Rumah yang tidak terlalu besar dengan halaman luas. Waktu itu tahun 2008. Daerah ini masih tergolong sepi. Masih banyak lahan kosong, baru ada satu perumahan besar berdiri. Itu pun masih sepi juga. Sebut saja Pak Udin. Dia menjabat RT sudah cukup lama, belasan tahun katanya. Karena tidak ada warga lain yang bersedia menggantikannya. Berpenampilan sederhana, mengenakan sarung dan peci menyambut kami di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya dengan senyum sumringah. Kirain tidak jadi, ucap beliau dengan logat Sunda yang kental. Iya Pak, maaf kemalaman, jawab Bang Kopral. Setelah itu kami dipersilahkan duduk di teras rumah lalu berbincang di situ. Bang Kopral bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya. Coba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Bang Kopral bilang juga, nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu akan dijadikan bahan artikel tulisannya. Boleh saja, silahkan. Tapi harus hati-hati, sudah sering kali ada orang yang kesurupan. Apalagi di daerah Jalan Potong, harus ekstra hati-hati. Begitu kata Pak RT. Jalan Potong, daerah apa itu? Jadi, ada satu wilayah yang warga sekitar menyebutnya Jalan Potong. Kenapa begitu? Karena wilayah itu memang jadi jalan potong kalau mau menuju jalan besar keramaian. Tapi warga di situ hanya berani melintas pada siang hari saja. Kalau malam tidak ada lagi yang berani lewat. Kata Pak RT, tempatnya cukup seram. Lahan kosong besar yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang. Tapi mobil dapat melintasinya. Karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar. Rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi. Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga
yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah pada tengah malam. Sangat menyeramkan kalau mendengar cerita dari Pak RT. Kami hanya berbincang. Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali kini. Sampai akhirnya sekitar jam 10 datang bergabung seorang bapak berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya, membawa lampu senter besar juga di tangan. Benar, itu adalah Pak Hansip yang biasa jaga malam di wilayah tersebut, sebut saja Pak Romli. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Romli ini. Sebagai orang yang tugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang dapat diceritakan. Pokoknya mah, tidak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari. Termasuk saya, banyak hantu. Begitu kata Pak Romli ketika membahas daerah jalan potong. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu saja ya, lanjutnya. Sekitar jam 11 malam, kami berniat untuk memulai kegiatan. Sebelumnya pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai kami langsung pulang ya Pak. Takut ganggu kalau harus balik lagi. Begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan. Setelah itu, didampingi Pak Romli, kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong, tempat angker yang ada rumah kosong. Tidak jauh, hanya sekitar 15 menit kami sudah sampai. Tempatnya memang seram. Hanya ada pepohonan besar berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Tidak ada rumah penduduk, hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar, bertingkat, kosong dan gelap. Kami parkir persis di depannya, tidak masuk ke halaman. Saya nganter sampai sini saja ya, mau patroli keliling kampung dulu. Yang hati-hati, banyak setan. Kalau ada apa-apa, kalian ke pos kamling yang tadi kita lewat saja, ucap Pak Romli. Pak, nanti kalau kami mau masuk ke rumah itu boleh tidak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaan yang sedikit membuat aku kesal. Mau ngapain? Masuk ke rumah kosong itu coba? Cari gara-gara kan namanya? Sok aja kalau berani mah. Terakhir, saya masuk sama Pak RT. Pintunya tidak dikunci, rusak. Tapi hati-hati ya, serem di dalamnya. Begitu kata Pak Romli, menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon, kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong yang kelihatan sungguh seram. Asik ya suasananya, gila ngerinya. Begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan. Sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan. Kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak Spartan. Sementara aku dari pertama datang sudah mulai ketakutan. Semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam. Jendela mobil kami biarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali bersepoi masuk ke dalam seperti ada yang membuatnya begitu. Tidak ada suara terdengar. Hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersahutan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di kiri pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan, jalan tanah yang gelap gulita, tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan di kejauhan. Sudah jam 12 Bri, belum ada apa-apa. Bagaimana ini? Pulang saja yuk Bang, ini serem sih, sepinya parah, ngeri. Setengah berbisik, aku mengajak pulang. Beberapa kali menoleh ke kanan ke arah rumah kosong gelapnya membuat pikiranku melanglang buana. Menebak-nebak ada apa gerangan di dalamnya. Halaman cukup luas, dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tinggi dengan atap.
Daripada di sini tidak ngapa-ngapain, bagaimana kalau kita masuk saja ke rumah itu, Bri? Tipikal Bang Kopral selalu dapat mengeluarkan ide brilian, ide yang sungguh sangat aku tentang. Tidak Bang, gila apa? Lihat saja itu rumah, ngerinya tidak sopan. Aku yakin banyak penunggunya. Enggak deh, enggak. Aku tidak mau. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, biar aku sendiri saja. Kamu tunggu di sini. Aku sebentar aja kok. Sialan, Bang Kopral ini memberikan pilihan yang sulit. Sendirian di mobil di tengah daerah angker begini, aku juga tidak mau. Mending aku ikut ke dalam rumah. Sialan kamu Bang. Tidak mau ditinggal sendirian. Aku ikut, tapi jangan lama-lama ya. Begitu dong. Tidak lama kok. Tenang saja. Sambil cengengesan, Bang Kopral berjanji tidak akan berlama-lama di dalam. Kami melangkah. Cukup susah. Harus menghindari rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah lama tidak terawat. Beberapa kali aku menolehkan wajah ke atas, melihat jendela lantai 2 sebelah kanan seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah aku tegaskan lagi, ternyata tidak kelihatan apa-apa, gelap saja. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti pintu yang bergeser terbuka. Seperti suara pintu, Bri, bisik Bang Kopral dengan wajah yang mulai serius. Aku mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang saja yuk Bang, takut aku. Sekali lagi aku melempar ide yang kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh Bang Kopral. Sebentar saja Bri, tidak lama-lama kok, begitu katanya. Benar apa kata Pak Romli tadi. Ternyata pintu depan memang dalam keadaan tidak terkunci. Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja, pintu pun terbuka. Cukup lama kami diam berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah ketika pintu sudah terbuka penuh. Hembusan udara dari dalam yang mengalir keluar membawa aroma pengap berdebu. Pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu. Kosong, tanpa perabotan, hanya gelap yang ada. Di ujung kanan, ada pintu dalam keadaan terbuka. Sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan, kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Langkah sepatu menginjak lantai penuh debu, menimbulkan bunyi khas. Hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ruang tengah, sekali lagi kami berhenti. Karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka, suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Bang, sepertinya cukup deh. Ini rumah ngerinya tidak asik. Sekali lagi, aku mencoba untuk menggoyahkan pendirian Bang Kopral. Tapi sekali lagi juga hanya ucapan sebentar lagi Bri yang keluar dari mulutnya. Lanjut melangkah. Sekarang kami sudah berada beberapa meter di dalam ruang tamu. Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap. Debu-debu kecil terlihat beterbangan, menambah dekam suasana. Di sebelah kiriku, aku melihat tangga. Tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan menuju ke lantai 2. Dari ketebalan debu yang aku lihat di setiap anak tangga, sepertinya sudah sangat lama tidak ada orang yang sedang melangkah menginjaknya untuk ke atas. Kemudian kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah, ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan,
karena di sebelah kirinya ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua. Sepertinya itu dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, membentuk seperti meja bar panjang. Sungguh benar, ini merupakan rumah yang menyeramkan. Hawanya sangat tidak enak. Di beberapa bagian kami merasakan udara yang hangat cenderung panas. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu dibanting di lantai atas. Jantungku sejenak berhenti berdetak. Terkejut, ketakutan. "Cuekin saja, Bri. Kita lanjut ke belakang," ucap Bang Kopral. Tidak bisa apa-apa. Aku hanya pasrah untuk terus ikut kemana Bang Kopral melangkah. Di ujung belakang, sebelah dapur, kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela berdebu. Dari situ, kami dapat melihat halaman belakang. Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela, coba menyingkirkan debu yang menempel di permukaannya, supaya dapat melihat halaman belakang lebih jelas lagi. Aku melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan. Setelah itu, barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan lebih jelas. Sama seperti halaman depan, belakang rumah juga ditumbuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat. Tidak jadi terlalu jelas, tapi cukup untuk sekedar menembus pekat gelap. "Bri, pojok kanan, di bawah pohon," Bang Kopral berbisik pelan, memberi petunjuk agar aku mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau. Lalu, lampu senter aku arahkan ke tempat itu. Sedikit cahayanya akhirnya mampu membuatku berhenti bernafas. Bulu kuduk berdiri semua di pojok kanan belakang. Tepat di bawah pohon, aku melihat pocong. Pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke tempat kami tengah terperangah memperhatikan. Cahaya lampu senter masih terus saja mengarah ke pocong itu, sampai akhirnya Bang Kopral menurunkan tangan aku supaya tidak terus-terusan menyenter. "Sudah Bang, aku tidak kuat. Kita pulang Bang, pulang," berbisik aku memaksa minta pulang. Bang Kopral tampak setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu seperti mulai bergerak mendekat. "Ayo Bri." Lalu kami balik badan, berjalan menuju pintu depan, berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu yang menuju ruang tamu. Ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan, tempat di mana letak tangga menuju ke atas. Secara refleks, kami kompak menoleh ke sumber suara. Di tengah-tengah tangga, sebelum berbelok ke kanan, di situ ada pocong yang sedang berdiri tegak. Dalam gelapnya ruangan, hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan. Kami dapat melihat dengan jelas bentuknya. Tinggi, besar, berbalut kafan putih kusam. Dalam ketakutan yang teramat sangat, aku mendorong Bang Kopral agar kembali melanjutkan langkah. Seperti tersadar, akhirnya dia lanjut melangkah dan aku ikut di belakangnya. Dari sudut mata, pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga. Ketika sampai di luar, tidak buang-buang waktu lagi, kami terus berjalan menuju ke mobil. "Gila, seru habis. Ada pocong Bri, 2, ucap Bang Kopral sambil suaranya menahan supaya tidak teriak setelah kami sudah berada di dalam mobil. Begitulah beliau, selalu kelihatan senang kalau misinya berhasil. Sementara aku masih syok, kaget,
Nafas tertahan, memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Satu situasi yang menyeramkan dan mencekam. Dalam hatiku berkata, kalau tidak akan melakukan kegiatan ini lagi, kapok. Kita pulang ya bang? Ayo Bri. Lalu aku coba untuk menyalakan mesin mobil dan berhasil.